Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman ya, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait penetapan NIP P3K untuk guru P3K tahap 1 dan 2, yang mana di sini kita mendapatkan informasi terbaru dari BKN melalui situs jpnn.com. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung saja ke informasinya. Jadi teman-teman ya, dilansir di salah satu media elektronik yaitu jpnn.com, bahwasanya di sini Karohumas Badan Kepegawaian Negara BKN Bapak Satya Pratama itu menyampaikan setiap instansi wajib menerbitkan SK P3K, SK CPNS selambat-lambatnya 30 hari setelah pertimbangan teknis atau pertek keluar. Jadi ini terkait dengan video kami sebelumnya teman-teman ya, bahwasanya BKN menginformasikan ya kepada setiap instansi untuk segera menerbitkan SK P3K ataupun SK CPNS itu selambat-lambatnya 30 hari ya, selambat-lambatnya 30 hari setelah pertimbangan teknis atau pertek keluar. Jadi ini penyampaian dari BKN kepada setiap instansi untuk menerbitkan SK P3K dan SK CPNS. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian pertek ini diterbitkan ketika pejabat pembina kepegawaian P3 PPK telah mengusulkan penetapan NIP P3K dan NIP CPNS. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi pertek ini otomatis itu diterbitkan ketika pejabat ya, ketika pejabat pembina kepegawaian PPK telah mengusulkan penetapan NIP P3K dan NIP CPNS, itu nanti pertek akan diterbitkan. Jadi pertek ini tidak akan terbit apabila PPK itu tidak mengusulkan penetapan NIP P3K dan NIP CPNS kepada BKN. Maka jangan berharap pertek ini akan keluar. Seperti itu ya. Itu yang harus kita pahami. Nah, prosesnya ini kata Satya tidak lama dengan catatan dokumen-dokumen dalam bentuk digital sudah lengkap sesuai dengan video kami sebelumnya ya. Bahwasanya pertek ini akan segera terbit. Itu sebenarnya tidak lama ya. Tidak lama, tapi dengan catatan teman-teman ya, bahwasanya dokumen-dokumen dalam bentuk digital itu sudah lengkap. Ini kata dari Bapak Satya ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Oke, kita coba lanjut ke informasi berikutnya. Nah, di sini ya beliau pun meminta seluruh guru honorer tidak risau bila NIP P3K belum terbit. Kalau memang sudah lulus ya, ini kabar gembiranya. Kalau memang teman-teman sudah lulus dan diumumkan resmi oleh instansi serta diusulkan instansi, maka NIP P3K akan terbit teman-teman ya, berdasarkan pertek yang akan keluar. Seperti itu ya. Jadi intinya teman-teman itu tidak usah panik apabila belum menerima SK P3K meskipun teman-teman sudah dinyatakan lulus. Intinya teman-teman sudah lulus, kemudian sudah diumumkan resmi oleh instansi bahwa ada nama teman-teman, kemudian NIP teman-teman ini sudah diusulkan juga oleh instansi, maka NIP P3K akan terbit berdasarkan pertek. Kalau sudah sampai tahap ini, pasti diangkat resmi menjadi aparatur sipil negara. Terangnya kepada jpnn.com hari Senin tanggal 21 bulan 3 tahun 2022. Nah, terkait dengan soal pertek yang ramai dibahas guru honorer di Jawa Barat sebagai penyebab lambatnya NIP P3K terbit, Bapak Satya menegaskan tidak seperti itu, sebab pertek itu terbit setelah diusulkan P3K. Nah, jadi intinya teman-teman ya, inti dari wacana ini informasi ini bahwasanya teman-teman itu yang sudah lulus P3K tidak usah panik. Teman-teman berdoa saja agar NIP-nya segera terbit, agar teman-teman segera menerima SK pengangkatan ya, dan melaksanakan penandatanganan kontrak kerja. Karena kenapa? Intinya itu bahwasanya kalau memang teman-teman itu sudah lulus, itu teman-teman tidak usah panik ya. Intinya
kelulusan teman-teman itu sudah diumumkan secara resmi oleh instansi serta diusulkan oleh instansi, maka NIP P3K akan terbit berdasarkan praktek isu itu sendiri. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang semestinya kita pahami bersama. Baik, kita lanjut lagi ke informasi berikutnya. Berikutnya di sini, meskipun begitu, saya mengatakan akan mengecek ya, apakah Badan Kepegawaian Daerah atau BKD provinsi, kota, dan kabupaten di Jawa Barat sudah mengajukan penerbitan NIP guru ke BKN. Prinsipnya praktek itu bukan masalah. Praktek merupakan syarat penerbitan NIP dan pengangkatan CPNS maupun P3K. Boleh melanjutkan saat ini di jajaran BKN prinsipnya first come first serve untuk penerbitan NIP CPNS dan NIP P3K. Usulan yang masuk dan lengkap langsung diproses. Intinya seperti itu ya. Artinya instansi mengajukan penerbitan NIP guru ke BKN. Kalau sudah mengajukan maka praktek akan keluar teman-teman ya, praktek akan terbit. Karena intinya praktek merupakan syarat penerbitan dan pengangkatan CPNS maupun P3K. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk di BKN sendiri prinsipnya seperti ini. First come, first serve ya. Jadi usulan yang masuk dan usulan yang lengkap itu langsung diproses teman-teman ya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut lagi ke informasi berikutnya. Nah, kemudian di sini sebelumnya para guru honorer yang lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3 tahap 1 galau masuk pekan ketiga Maret, posisi NIP P3K guru yang sudah terbit tidak berubah-ubah sejak Februari. Nah, para guru honorer ini bingung apa sebenarnya yang terjadi dengan proses penetapan NIP P3K ini, padahal surat pernyataan tanggung jawab mutlak sudah ditiadakan. Seperti itu Bapak ya, Bapak Ibu ya, terkait perkembangan atau informasi dari BKN terkait penetapan NIP dan informasi kelulusan untuk rekan-rekan guru P3K tahap 1 dan 2. Semoga video bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.